Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba perbaiki sebuah senter atau lampu emergensi. Kalau misalkan teman-teman itu mempunyai senter seperti ini atau yang semacam lainnya, tapi kebanyakan ya untuk senter atau lampu emergensi yang seperti ini, itu perbaikannya itu cukup mudah sekali ya. Jadi kalau misalkan punya teman-teman ada yang mati, alangkah baiknya kita coba perbaiki dulu. Karena perbaikan sebuah senter seperti ini itu cukup mudah sekali ya. Nah, ini kan untuk senter ini kan sudah mati. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu di bagian cas apa normal atau tidak. Tapi di sini bisa kita lihat untuk pengecasan ini normal ya, tapi lampunya mati. Nah, untuk selanjutnya kita akan bongkar dulu ya di bagian center ini. Nah, untuk center yang seperti ini atau lampu emergensi yang seperti ini, dan untuk yang macam lainnya ya, itu sebenarnya itu untuk pemanfaatannya itu banyak sekali ya. Selain kita bisa ganti di bagian apapun atau kita ambil di bagian apapun, itu juga bisa nanti kita manfaatkan. Tapi di sini untuk yang pertama kita akan coba perbaiki dulu ya. Dan untuk yang pertama kita tes sebuah baterai menggunakan avometer yang seperti ini ataupun digital juga bisa ya. Jangan lupa untuk avometernya switchnya dipindahkan ke divisi 10 volt. Nah, ini untuk baterainya normal masih ya. Tapi tegangannya cuma sedikit. Nah, coba kita akan coba cas dulu ya. Di kisaran berapa ya? Kurang lebih di kisaran 10 menitan. Tapi nanti kita akan coba skip dulu ya supaya tidak lama untuk video ini. Nah, ingat untuk sebelum pengecasan ya, utamakan di bagian saklar keadaan off ya. Karena ini rentan sekali putus kalau misalkan saklar dalam keadaan on. Karena pengecasan di sini tidak memakai trafo ya. Hanya mengandalkan sebuah dioda dan juga kapasitor. Oke, kita akan cas. Nah, oke, setelah 10 menitan kita akan cek ulang di bagian baterai. Nah, di sini baterai sudah terisi normal ini. Untuk baterai ini maksimalnya 4,2 volt ya. Ini tadi sudah 3,7 volt. Jadi baterai ini masih normal. Nah, bener kan untuk lampunya masih hidup. Dan untuk lampu depannya mati. Oke, kita akan cek dulu di bagian jalur yang menuju ke lampu depan. Nah, ini untuk menuju kabel yang menuju ke lampu utama atau lampu depan ini masih normal ya kelihatannya. Cuma di bagian saklar agak error ini. Nah, jadi bisa kita prediksi di bagian lampu HPL yang seperti ini itu bisa dikatakan putus. Karena apa? Karena jalur yang menuju ke lampu HPL itu masih terkoneksi dengan baik ya. Cuma agak ada apa ya, error sedikit di bagian saklar, tapi nanti akan kita coba perbaiki ya. Nah, oke, sebelumnya kita akan bongkar dulu di bagian lampu HPL. Jadi kalau lampu HPL ini teman-teman nanti bisa beli ya di toko-toko elektronik karena ini cukup murah sekali, harganya hanya di kisaran 4 sampai 5 ribuan. Jadi kalau misalkan lampu senter atau lampu emergensi ini rusak, kalau tidak dipakai atau beli yang baru kan eman ya, daripada kita beli mahal-mahal, mending kita ganti saja di bagian lampu HPL-nya. Hanya di kisaran 4.000 rupiah. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oh iya, tadi pencopotan, maaf ya, saya tadi tidak jelaskan ya. Di pencopotan tadi utamakan di apa ya? Diingat di bagian positif itu kabel warna apa? Kalau tadi itu untuk di bagian positif kabel warna merah. Jadi kita langsung konekkan ke lampu HPL yang warna merah ke
positif dari lampu HPL. Dan mudah-mudahan ini hidup sih, karena tadi itu sudah kita cek di bagian kabel yang menuju ke lampu utama atau lampu depan itu terkoneksi dengan baik ya, meskipun agak error di bagian saklar. Nah oke, untuk kabel warna kuning kita konekkan ke min dari lampu HPL atau negatif dari lampu HPL. Nah oke, setelah selesai seperti ini kita akan tes. Nah bener kan, jadi untuk lampu emergensi atau senter seperti itu perbaikannya cukup mudah sekali ya, karena komponen yang ada di dalam lampu emergensi seperti itu cukup simpel, sederhana, tidak ada yang terlalu ribet ya, karena itu di bagian komponennya itu komponen dasar semua, itu di bagian dari mulai pengecasan ataupun baterai ataupun lampunya. Oke, bisa kita lihat di bagian saklar error, tapi coba kita akan kasih minyak kayu putih. Ini yang sering saya pakai kalau misalkan ada saklar yang agak error. Jadi kita kasih minyak kayu putih seperti ini ya. Dan jangan lupa setelah dikasih seperti ini, itu sering-sering di bagian saklarnya itu pencet sampai lampunya itu hidupnya normal ya. Jadi ibaratkan skakalnya hidupkan matikan seperti itu terus menerus sampai lampunya itu normal, tapi tidak lama kok untuk pengetesan atau pengasahan seperti ini. Biasanya kalau seperti ini kan agak error ya tadinya. Itu di bagian dalamnya itu berkarat. Jadi kalau bisa ya dikasih, sebenarnya dibongkar juga bisa, tapi kelamaan dikasih minyak kayu putih ataupun bensin itu juga bisa ya. Nah oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga saja bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menonton. Bagi yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like-nya, dan bagi yang belum subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini selanjutnya. Jika ada pertanyaan langsung saja komen di bawah video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.